Antihero banyol favorit kita, Deadpool, akhirnya resmi join MCU dengan film ketiganya yang berjudul Deadpool and Wolverine. Dan Marvel Studios baru aja ngerilis teaser perdananya yang hype dan keren abis. Kita dikasih lihat petualangan Deadpool melintasi multiverse sambil diburu sama TVA. Dan teasernya udah pasti dipenuhi Easter eggs dan referensi ke X-Men Universe dan MCU yang lebih luas lagi. Bakal kita bahas dan breakdown semua detail dan referensi dari trailer ini. So langsung aja ya, gak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Teaser dari Deadpool and Wolverine dibuka dengan momen kekeluargaan yang wholesome di mana Wade lagi ngerayain ulang tahunnya sama anggota tim dan teman-teman terdekatnya. Which is ini ngelanjutin closing dan tema dari film Deadpool 2 yang dibilang Deadpool kalau filmnya adalah film keluarga. Nah, di sini kita bisa ngelihat beberapa karakter film Deadpool yang comeback di sequelnya ini. Ada Vanessa, pacarnya Wade yang mati di film kedua, tapi akhirnya berhasil diselamatin lagi sama Wade di post credit scene karena make alat time travelnya Cable. Ada juga dua member X-Force yang diselamatin juga sama Wade saat time travel, which is si om-om wholesome, si Peter, dan si alien dari Mojo World yang bernama Shatterstar. Which is nggak disangka-sangka juga nih kalau si Shatterstar ini bakal diselamatin. Di post credit scene memang nggak ditunjukin waktu Deadpool ini menyelamatkan si Shatterstar, tapi mungkin di scene itu Deadpool juga menyelamatkan semua membernya X-Force. Makanya si Shatterstar ini juga bisa selamat. Next, dari tim X-Men ada Colossus, Negasonic Teenage Warhead, dan pacarnya Yukio. Sedangkan dari geng sidekicknya ada emak-emak buta, mantan roommate-nya Wade, si Blind Al, terus ada Dopinder, si supir taksi, dan terakhir ada om-om biker jenggotan, which is ini adalah si Buck yang biasanya suka nongkrong juga di barnya Whistle. Nah, Whistle-nya sendiri malah absen di pesta dan film ini, padahal dia adalah sahabatnya Wade. Tapi absennya Whistle ini ada alasannya. Walaupun sekarang belum dijelasin alasannya di film, tapi alasan sebenarnya ada di real world, dimana aktornya Whistle yaitu TJ Miller sempat kena kasus dan ada drama di balik layar yang bikin dia nggak mau kerja sama lagi sama Ryan Reynolds. Anyway, ada satu shot dan kalimat menarik dari Wade di sini, dimana dia bilang kalau beberapa tahun ini sulit dan penuh tantangan di hidupnya. Dimana ini mungkin menjelaskan range waktu di antara ending Deadpool 2 sampai di awal film ini, yang secara tersirat itu menjelaskan kalau ada beberapa tahun jarak antara film Deadpool 2 dan film ini. Nah, di awal film ini sendiri, si Wade ini jadi orang biasa dan cuma bekerja jadi salesman, supaya dia ini fokus sama istrinya Vanessa dan sahabat-sahabatnya. Ini terlihat dari Wade yang sekarang udah memakai seragam dengan name tag di dadanya dan kostum Deadpoolnya yang dia gantung di dalam locker. So, bisa dipastikan kalau dia ini sempat pensiun dan akhirnya malah diseret sama TVA untuk jadi Deadpool lagi. Moving on, waktu lagi asik rayain ultahnya, apartemen Wade didatengin sama pasukan Minutemen TVA. Di sini mereka kelihatan pakai seragam baru yang juga dilengkapi sama helm dan topeng baru. Tapi tetap senjatanya adalah time stick yang biasanya untuk ngeprune orang. Mungkin ini seragam baru setelah TVA ini berubah pasca event Loki season kedua. TVA bukan cuma memperbaharui cara kerja dan tujuan mereka, tapi juga upgrade berbagai gear yang mereka punya. Karena di ending Loki season 2 kita juga bisa melihat TVA ini ngerilis guidebook baru yang ditulis sama Obi dan Victor Timely. Nah, sama seperti Loki, Wade akhirnya dibawa paksa ke TVA sama para Minutemen ini. Dan dari gelagatnya, TVA di sini bakal mempekerjakan si Wade sebagai Deadpool untuk menjalankan misi khusus. Tapi nantinya ini juga nggak akan berjalan mulus karena Deadpool bakal rebel ke TVA karena suatu hal yang masih jadi misteri. Bisa jadi sih ini berhubungan sama eksistensi timeline utamanya dia. Di markas TVA, Wade disambut di sebuah ruangan interogasi sama agent TVA yang bernama Paradox. Posisi Paradox di sini basically sama seperti Mobius, yaitu agent atau analis TVA. Entah dia ini cuma dari divisi dan gedung lain aja, karena kita tahu kan TVA itu luas banget dan gede banget. Ini belum bisa kita lihat secara keseluruhan di series Loki. Atau memang dia ini adalah orang baru yang menggantikan perannya Mobius secara personal setelah si Mobius ini pensiun. Well, belum ketahuan juga sih si Mobius ini beneran pensiun atau enggak ya. Menariknya, Mr. Paradox ini bersama dengan Ouroboros dan Mobius, kalau merefer ke komiknya, mereka ini adalah 3 klon identikal yang bekerja sama sebagai administrator dan hakim di TVA. Mereka pertama kali muncul di komik She-Hulk volume 2 isu 3, di mana Paradox, Mobius, dan Ouroboros menyidang She-Hulk karena pelanggaran waktu yang dilanggar oleh She-Hulk. Wade kemudian diajak sama Mr. Paradox buat lihat-lihat keliling markas TVA. Di sini kita bisa ngelihat mural baru TVA yang menggambarkan timeline bebas bercabang di kedua sisinya. Ini merupakan
merupakan bagian dari pohon Yggdrasil Multiverse yang dijaga sama God Loki di ending Loki season kedua. Ini juga mengkonfirmasi kalau kemungkinan alasan Deadpool ditangkap sama TVA itu bukan karena dia time travel dan bikin banyak timeline bercabang. Secara itu bukan fokus TVA yang sekarang ya. Fokus TVA sekarang lebih mementingkan untuk merawat timeline yang dijaga sama God Loki dan memburu semua variannya Kang. Sehingga semua timeline bercabang termasuk punyanya Deadpool akan dibiarkan tumbuh dan eksis secara bebas. Walaupun kalau alasannya karena Deadpool mengacaukan timeline, pastinya dia udah ditangkap lebih awal lagi. Secara instan lah pas cabang timeline ini banyak terbentuk. Tapi kenyataannya kan enggak ya. Karena seperti yang dibilang Wade di awal tadi, film ini kejadiannya udah beberapa waktu semenjak Deadpool 2. Udah abis dia ditangkap kalau emang dia melanggar waktu. Tapi ini enggak. Nah, dia sepertinya sengaja ditunjuk untuk menjalankan misi tertentu. Ternyata di reveal kalau Paradox memang dari awal udah berniat untuk merekrut Deadpool untuk kepentingannya. Si Paradox bilang kalau Wade adalah orang yang spesial dan menawarkan Wade kesempatan buat jadi pahlawan di antara pahlawan lainnya. Next, lewat monitor TVA, Paradox menunjukkan beberapa footage dari para superhero Avengers seperti Iron Man dan tim Avengers yang ngelawan Hydra di Sokovia di film Age of Ultron. Terus Thor pas ngelawan Hela di Thor Ragnarok dan momen Captain America di dua filmnya. Waktu dia jatuh dengan shieldnya pas ngelawan Batroc di Captain America and the Winter Soldier dan saat dia ngelawan Tony Stark di Captain America Civil War. Nah, di momen Wade ngelihat Captain America, dia langsung auto respect dan hormat ke Cap. Nah, merefer ke komiknya, Captain America memang diceritakan adalah idolanya Wade sejak dia kecil. Di sisi lain, Steve juga somehow punya respect dan koneksi sama Wade karena mereka sama-sama prajurit yang lahir dari eksperimen. Deadpool dan Captain America akhirnya berteman dan pernah beberapa kali teaming up. Bahkan Steve juga merekrut Wade secara langsung sebagai anggota Avengers Unity Division. Di storyline lain, bahkan Wade ini nggak segan-segan buat negur atau memberi pelajaran ke orang-orang yang nggak respect sama Steve Rogers. Next, di salah satu monitor kecil terlihat ada footage asli waktu Ryan Reynolds jadi Deadpool untuk menerima penghargaan Emmy di Januari 2024 lalu untuk film dokumenternya yang berjudul Welcome to Wrexham. Wade akhirnya menerima tawaran dari Mr. Paradox dengan bilang kalau dia adalah Messiah alias juru selamatnya dan Yesusnya Marvel. Bergabungnya Wade ditandai juga dengan TVA yang ngasih kostum baru buat Wade, dimana kita dikasih lihat suit up scene yang epic dan nyeleneh alanya Deadpool, dimana pantatnya juga ikut ditepok-tepok sama penjahit TVA yang bikin kostumnya ini. Plus ada detail kecil lainnya di ujung pistolnya Deadpool yang ada tulisan Smile, wait for the flash, dimana detail ini sebelumnya cuma kelihatan di title sequence di film Deadpool 2 aja. So, tema filmnya bukan Deadpool Kill the Marvel Universe kayak yang banyak orang spekulasikan, tapi jadi Deadpool Save the Marvel Universe. Deadpool bakal jadi sosok penyelamat penting di multiverse saga ini sampai-sampai dia direkrut dalam sebuah misi sama TVA. Tapi apa misinya dan kenapa Wade yang direkrut, ini yang masih jadi misteri. Ini juga bisa dianggap sebagai commentary meta dari Wade, di mana dia menganggap dirinya sebagai penyelamat MCU yang belakangan ini flop dan menurun ratingnya film-film MCU ya, karena dia menyinggung cinematic universe juga akan berubah selamanya, which is dia datang untuk menyelamatkan film-film MCU. Nah, yang menarik, ujung-ujungnya si Deadpool ini malah ngelawan pasukan TVA di scene lain. Kalau TVA yang merekrut Deadpool, kenapa dia akhirnya malah dikejar-kejar dan bertarung ngelawan pasukan TVA? Well, kita tahu ya seberapa ngawul dan nyelenehnya si Deadpool ini, dan dia nggak mungkin lempeng-lempeng aja ngejalanin misi dari TVA. Makanya di awal tadi dijemputnya juga secara paksa dan dikeroyok, karena dari awal sebenarnya mereka nggak percaya dan sangat hati-hati buat deketin Deadpool. Nggak ada yang tahu ulah atau pola pikirnya si Deadpool ini, tapi semua tahu seberapa bahaya dan mematikannya si Deadpool. So, apa sih yang dilakukan sama Deadpool? Kemungkinan yang paling besar ya sesuai dengan judul filmnya. Deadpool berusaha ketemu atau nyariin atau nyelamatin bestinya, yaitu si Logan alias Wolverine. Dengan akses teknologi TVA yang memungkinkan dia buat mengunjungi berbagai universe, Deadpool mungkin malah kabur buat iseng dan ngejalanin kepentingannya sendiri, melintasi multiverse buat ketemu Wolverine, yang akhirnya malah bikin dia dikejar-kejar TVA. Ini sesuai janjinya Deadpool di ending film keduanya waktu dia time travel ke film X-Men Origins Wolverine, dimana di sana Deadpool ngebunuh variannya sendiri dari film itu dan ketemu sama Logan. Dia bilang satu saat Logan atau Hugh Jackman bakal pensiun dan bikin semua orang sedih, tapi satu saat Wade bakal ngajak dia kembali dan Logan harus bilang iya. So basically itulah premis petualangan multiverse yang bakal terjadi di film ini. Di teaser ini kita juga ngelihat Deadpool mengunjungi sebuah hutan bersalju yang jadi tempat dia dikepung dan membantai pasukan TVA. Beberapa teori ada yang bilang kalau tempat
ini antara lokasi di opening Avengers Age of Ultron di mana Avengers menyerang markas Hydra di Sokovia yang sempat dia lihat juga di monitor TVA tadi. Atau ini adalah tempat dari film X-Men 1 di mana Logan berhadapan sama Sabretooth. Atau mungkin malah lokasi di mana Logan tewas dan dikubur di film Logan karena ada truk terbalik juga di scene-nya itu. Well, di mana ya ini? Karena masih teaser kita belum bisa nebak secara akurat, tapi yang pasti di antara 3 scene yang gue bilang ini. Moving on, scene berpindah di mana Deadpool terbangun di sebuah kasur raksasa yang terbuat dari tulang hewan raksasa. Ini mirip sekali dengan kasurnya Hulk di Sekar yang muncul di film Thor Ragnarok. Scene Deadpool di kasur eksotis ini kemungkinan ada di The Void atau di sebuah hotel kasino. Karena di scene selanjutnya kita ngelihat Deadpool pergi ke sebuah kasino di mana dia bakal ketemu sama varian Wolverine bernama Patch. Yap, dari siluet rambutnya orang ini jelas adalah Wolverine dan di sini dia memakai jas putih. Ini adalah pakaian klasiknya Wolverine Patch di komiknya. Di komiknya, Patch pertama kali muncul di seri komik solo Wolverine tahun 1989. Patch adalah alter ego yang digunakan Logan saat dia beroperasi dalam misi penyamarannya di Madripoor. Sebagai Patch, Logan ini biasanya memakai setelan jas putih dan penutup mata, dan dia dikenal sama penduduk lokal sebagai dewa judi. Nah, katanya varian Wolverine Patch ini bakal diperanin sama aktor yang berbeda, bukan diperanin sama Hugh Jackman. Nah, karena Patch ini identik dengan Madripoor juga, so kemungkinan kita juga bakal mengunjungi kembali kota kriminal Madripoor setelah sebelumnya muncul di series Falcon and the Winter Soldier. Menariknya di trailer, kalau kita perhatikan di sebelahnya Wolverine ada sosok misterius yang ikut juga bermain, di mana sosok ini terlihat memakai sarung tangan hitam yang persis sekali dengan karakter Gambit di versi komik dan animasinya. Rumor sebelumnya juga menyebutkan kalau Gambit bakal jadi salah satu karakter X-Men yang comeback di film ini, dan karakter ini akan diperanin sama Channing Tatum yang sempat direncanakan Marvel untuk jadi karakter Gambit di film solonya di MCU. Next, Deadpool akhirnya terdampar di The Void yang sebelumnya muncul di series Loki. The Void adalah sebuah dimensi yang terletak di akhir waktu yang digunakan untuk mengirim atau membuang segala sesuatu yang udah di-prune sama TVA. Di The Void ini kelihatan banyak hal unik yang udah di-prune dari berbagai timeline. Contohnya ada UFO, ada bangkai helicarrier-nya SHIELD, bangkai Leviathan bangsa Chitauri, terus ada landmark jembatan Golden Gate yang jadi setting final battle di film X-Men The Last Stand, bahkan reruntuhan logo 24th Century yang entah gimana caranya bisa masuk ke The Void. Di scene lainnya juga terlihat Deadpool yang mulai bertarung dan kejar-kejaran sama TVA ke berbagai timeline. Sampai akhirnya mereka juga tiba di TVA dan juga malah direcokin sama para survivor di The Void yang di sini udah hidup kayak Road Warrior di film Mad Max. Dari bocoran foto setnya, kelompok Road Warrior ini dipimpin sama Sabretooth, terus ada Toad juga, dan di teaser ini dikonfirmasi kalau Pyro juga jadi anggotanya. Pyro ini masih diperanin aktor yang sama dari film X2 dan X-Men The Last Stand, yaitu si Aaron Stanford. Di komik, Pyro alias John Allardyce ini adalah villainnya X-Men yang diciptakan sama penulis Chris Claremont dan artis John Byrne. Dia pertama kali muncul di Uncanny X-Men issue 141 tahun 1981. Pyro memiliki kemampuan untuk mengendalikan api dan sebelumnya udah muncul di live action di original trilogi X-Men. Awalnya dia adalah temannya Iceman dan Rogue sebelum akhirnya dia tergoda sama Magneto untuk bergabung dengan Brotherhood of Mutants. Dan di Deadpool 3 ini Pyro terlihat pakai kostum berwarna merah kuning dan kacamata yang jadi referensi buat kostum ikoniknya di komik. Nah, ngomong-ngomong soal Brotherhood of Mutants, dari beberapa rooster kelompoknya kayak ada Sabretooth, Toads, dan Pyro, ada kemungkinan kalau kelompok The Void ini memang adaptasi dari Brotherhood of Mutants yang terdampar dan berhasil survive di The Void. Di teaser ini ditunjukin juga kalau Deadpool dan Minutemen TVA ini ditangkap dan dibawa ke markasnya Brotherhood, yang akhirnya lokasinya juga ketahuan dan diserang sama awan ungu yang kemungkinan besar awan ungu ini adalah Elliot, monster penjaga The Void. Tapi ini kayak versinya lain ya, karena si Elliot ini lebih kelihatan kayak lebih solid gitu dan padat dibanding dari series Loki season pertama. Kembali ke markas Brotherhood, di scene yang sama kita juga bisa melihat beberapa kendaraan dari project-project MCU sebelumnya. Contohnya ada motor-motor yang berasal dari film Captain America pertama. Ada motor yang dikendarai pasukan Hydra dan motor klasik yang dikendarai sama Steve sendiri. Selain itu di belakang ada maskot kue dari truk Cupcake yang muncul di series Moon Knight yang dipakai sama Steven dan Mark buat kabur dari penjahat. Kita juga dikasih lihat sosok berjubah dan bertopeng yang mengoperasikan salah satu kendaraan modif ini. Banyak yang salfok dan mengira kalau ini adalah Dr. Doom, padahal ini bukan ya, ini cuma anak buah biasa yang memang tampilannya kayak Dr. Doom sih karena pakai topeng. Apa jangan-jangan dia cosplay jadi Dr. Doom ya? Tapi Dr. Doom sebenarnya juga memang muncul di teaser ini, tapi cuma sebagai Easter eggs dari komiknya aja, sekaligus tease buat event Secret Wars juga. Di scene terakhir teaser ini kita ngelihat Deadpool rebahan di tanah dan di sampingnya ada sebuah komik. Nah, komik itu adalah komik Secret Wars tahun 2015 isu 5.
Salah satu cerita di komik ini adalah backstory tentang Incursion versi komik dan event Secret Wars itu sendiri. Di sini Dr. Doom, Molecule Man, dan Doctor Strange bekerja sama buat menghentikan Beyonders yang menghancurkan multiverse. Tapi ujung-ujungnya usaha ini malah memicu terjadinya Incursion, dan kehancuran multiverse tetap nggak bisa dicegah. Dr. Doom akhirnya menggantikan rencananya buat menggunakan Molecule Man sebagai wadah penyalur untuk mencuri kekuatan Beyonders untuk diberikan kepada Doom. Dengan kekuatan Beyonders inilah Doom nantinya menciptakan Battle World, sebuah dunia buatan yang terbuat dari sisa-sisa berbagai realitas yang hancur setelah runtuhnya multiverse akibat Incursion. Ini digunakan untuk melestarikan atau menyelamatkan sebagian dari multiverse yang telah hancur. Menariknya, di komik ini ditempa sama sebuah botol soda kosong yang di MCU udah pernah muncul di film The Incredible Hulk dan juga di film Ant-Man pertama. Nah, kemungkinan Easter eggs ini ngetis kalau Deadpool 3 bakal jadi setup untuk film Secret Wars, dan mungkin The Void bakal jadi Battle World versi MCU. Ini adalah planet atau dimensi di mana berbagai hal dari berbagai realitas bertabrakan dan campur aduk menjadi satu, dan ini bakal jadi tempat tinggal sementara buat para survival MCU setelah multiverse-nya hancur dan dibentuk ulang nantinya. Oke, lanjut. Deadpool diperlihatkan bertarung dengan pasukan Brotherhood di markas mereka, tapi kayaknya dia nggak sendiri dan bukan satu-satunya Deadpool yang ditangkap sama Brotherhood, karena ada karakter varian Deadpool lainnya yang bisa kita lihat dari desain kostum atau sarung tangan yang berbeda. Sebelumnya udah ada varian Dogpool dan Deadpool ganteng rambut gondrong yang udah dikonfirmasi, dan masih ada satu lagi yang kelihatan dari senjatanya, dia menggunakan semacam submachine gun Uzi atau Mac-10, dan dari senjatanya ini kemungkinan kalau varian Deadpool ini adalah si Lady Deadpool yang identik sama senjata submachine gun kecil. Nah, next kita diperlihatkan salah satu karakter berkepala botak, sekaligus memang langsung kepikiran kalau dia ini adalah si Charles Xavier. Tapi kalau kita lihat dari kupingnya, ini agak lebar dan malah kelihatan kayak cewek. Dan ya, ini memang bukan Charles Xavier, tapi masih ada hubungannya juga sama Charles Xavier. Karakter ini adalah Cassandra Nova. Dia dirumorkan sejak lama sebagai villain utama buat film ini, dan dia bakal diperankan sama Emma Corrin. Di komiknya, Cassandra Nova sering dianggap sebagai kembaran jahatnya Charles Xavier yang kemampuan dan kepribadiannya setara tapi bertolak belakang dengan si Charles. Ini karena Cassandra dan Charles ini lahir dari rahim ibu yang sama. But, well, sebenarnya dia adalah spesies makhluk parasit emosi dan energi ya. Parasit ini selalu ada mendampingi semua makhluk hidup sejak dalam kandungan untuk mengkopi DNA inangnya dan menjadi kebalikan total dari inangnya. Nah, waktu Charles merasakan esensi jahatnya Cassandra, Charles mencoba membunuhnya secara telepati di dalam rahim. Tapi kesadarannya Cassandra selamat dari serangan itu dan menghabiskan waktu hidupnya membangun kembali tubuh untuk membalas dendam. Cassandra ini bisa melakukan astral projection dan shape shifting untuk menyamar, tapi kekuatan andalannya adalah mengkopi DNA orang lain, dimana dia bisa memanipulasi untuk mendapatkan healing factor dan berbagai kemampuan lainnya. Tapi karena inang awalnya adalah Charles Xavier, Cassandra juga punya basic power yang sama yang dimiliki sama si Charles Xavier. Lanjut ke scene terakhir, si Wade ketemu sama varian Wolverine yang bakal jadi best friend-nya di film ini. Ya, walaupun mereka masih berantem dulu ya di awalnya. Walaupun di sini cuma di-tease dan tampilannya cuma secuil aja, tapi dari pengumuman first look dan bocoran setnya kita udah tahu kalau si Wolverine ini bakal pakai kostum klasik kuning birunya dari komik. Dan tenang aja, dari gambar promonya juga udah dikonfirm kalau kostum Wolverine bakal lengkap pakai topeng ikoniknya juga. And finally, reveal judul dan logo resmi dari filmnya, Deadpool and Wolverine. Tapi kemungkinan ini bukan satu-satunya judul yang bakal dipakai buat promosi filmnya, karena sebelumnya Marvel Studios dilaporkan udah mengajukan trademark buat 4 judul sekaligus buat film ini yang bisa kalian lihat dari gambar ini. Kemudian logo Marvel Studios akhirnya juga tercantum di atas title-nya, menandakan kalau ini jadi film mutant-centric pertama yang jadi produksinya Marvel Studios dan jadi bagian dari MCU. Tanggal rilisnya yaitu 26 Juli 2024 di Amerika dan kemungkinan 24 Juli 2024 di Indonesia, atau sekitar 5 bulan lagi lah sebelum akhirnya kita bisa ngelihat petualangan Deadpool melintasi multiverse sama sahabat sejatinya di layar lebar. Trailernya ya kemungkinan masih sekitar 2 bulan lagi kali ya. So, itu dia semua hal yang bisa kita bahas dari breakdown teaser perdana Deadpool 3 alias Deadpool and Wolverine. Kalau ada hal-hal yang gue lewatin atau kalian punya teori dan bahasan tersendiri atau kalian punya detail yang mungkin gak gue bahas di trailer ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi bareng-bareng. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.